Warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke nilai dasar dan nilai per unit. Nilai dasar dan nilai per unit. Nah, nilai per unit juga disingkat dengan PU. Jadi kalau Anda menemukan angka-angka yang di belakangnya ada tulisan PU, berarti itu adalah per unit. Nah, baik, apa itu nilai per unit? Nilai per unit atau PU. Nah, kadang-kadang juga dikatakan dengan persatuan. Itu adalah nilai sebenarnya dibagi dengan nilai dasar. Nah, ini dalam satuannya per unit. Nah, jadi di sini ada nilai per unit dan ada nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai yang dijadikan dasar acuan. Dasar acuan. Nah, ini biasanya dalam perhitungan sistem penyaluran tenaga listrik atau dalam sistem perhitungan gangguan, baik itu gangguan hubung singkat dan sebagainya. Nah, kenapa diperlukan nilai per unit? Nah, di sini kan ada nilai sebenarnya dan ada nilai per unit. Nah, kenapa tidak nilai sebenarnya aja yang diambil ini? Nah, kenapa harus dijadikan per unit? Nah, itu disebabkan oleh karena biasanya jaringan itu begitu kompleks dan kemudian angka-angkanya itu sangat besar, bisa dalam megavolt atau megavolt ampere dan sebagainya. Kemudian juga dalam 150 kV, 500 kV, kemudian arusnya juga nilainya sangat besar. Kalau kita hitung dengan perhitungan biasa itu akan sangat merepotkan ya. Jadi akan sangat panjang mungkin dalam menghitungnya. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan perhitungannya, maka nilai sebenarnya ini kita rubah dalam nilai per unit. Nah, nanti di akhir perhitungan dan setelah selesai perhitungan kita kembalikan lagi ke nilai sebenarnya. Nah, seperti itu. Ya, oleh karena itu untuk menyederhanakan perhitungan ini maka kita perlukan nilai per unit. Nah, tapi syaratnya harus ada nilai dasar yang kita jadikan acuan untuk menghitung per unit. Nah, contohnya apa? Coba kita lihat. Misalnya diketahui suatu tegangan dengan nilai ya, diketahui tegangan dengan nilai 108 kV, kemudian berapa lagi 120 kV, kemudian 126 kV. Dengan nilai dasar atau nilai acuan gitu ya, yang diambil yaitu 120 kV. Nah, sana ya. Jadi kita gunakan nilai dasarnya 120 kV. Tentukan nilai per unit masing-masing tegangan. Nah, maka kita masukkan nilainya ya. V per unit sama dengan nilai sebenarnya dibagi nilai dasar.
Kita ambil 108 kV dulu, bagi 120 nilai dasar, sama dengan 0,9 PU. Nah, jadi menulisnya seperti itu, 0,9 PU. Nah, kalau dijadikan persen, boleh nggak? Boleh. Nah, kadang-kadang nilai per unit ini juga dijadikan dalam persentase. Maka dalam persen ini menjadi 90%. Ya, beberapa buku menuliskan dalam persen, juga boleh dalam per unit. Kemudian yang kedua 120 kV ya. Nilai yang kedua tadi nilainya 120 kV per 120 kV, berarti 1 per unit. Atau dalam persen 100%. Kemudian yang kedua 126 kV dibagi 120 kV, maka nilai per unitnya itu 1,05 PU per unit atau 105%. Nah, inilah cara untuk menentukan nilai per unit. Nah, ini contoh dari tegangan. Nah, kemudian jadi parameter lain yang menentukan nilai per unit itu adalah nilai dasar yang diambil. Ya, nilai dasar yang diambil. Coba kita lihat. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk tegangan, bisa juga untuk arus, impedansi, dan daya. Nah, bagaimana dengan arus dasar untuk nilai dasar untuk arus? Nah, coba kita sekarang tinjau nilai dasar untuk arus, nilai dasar ya. Kita tinjau nilai dasar. Bagaimana saja untuk menentukan nilai dasar itu? Untuk arus, berarti I dasar ya. I dasar tentunya dalam ampere satuannya. Nah, itu rumusnya adalah kVA dasar dibagi tegangan dasar. Tegangan dasar, jadi kV dalam kV ya, kV dasar. Nah, kalau dalam sistemnya satu pas, maka kV dasarnya adalah kV line konetral ya, saluran konetral. Kemudian untuk impedansi dasar atau Z dasar, ini satuannya ohm, itu nilainya sama dengan tegangan dasar bagi arus dasar. Nah, kalau ini volt berarti ininya I ampere. Nah, itu nilai arus dasar. Kemudian rumus lain untuk tegangan impedansi dasar. Kalau tegangannya dalam kV itu bisa Z dasar ya, ini rumus lainnya boleh seperti ini juga. Z dasar dalam ohm sama dengan kV line ke netral itu satu pas kuadrat kali 1000 dibagi kVA satu pas dasar. Nah, jangan lupa pakai dasar di sini. Jadi ada dasar. Kemudian juga bisa kita pakai rumus lain, misalnya bagaimana kalau dayanya dalam MVA. Nah, kalau dayanya dalam MVA kita pakai rumus Z dasar sama dengan kV line ke netral dasar. Nah, itu dikuadratkan bagi dengan MVA dasar dalam satu pas ya, satu pas karena line ke netral di atasnya. Nah, kemudian daya dasar gimana? Nah, kayak daya dasar dalam kilowatt. Kalau di sistemnya satu pas maka sama dengan daya dasar
dalam KVA ya. KVA 1 pas. Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita sudah menentukan nilai-nilai dasarnya, maka kita bisa menentukan nilai per unit. Nah, contohnya oke, ini karena sudah habis. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya ya.